Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Menutup rapat kaca mobil saat istirahat, seorang pria di Sragen meninggal dunia. Harga cabai di Kabupaten Pati makin pedas, tembus Rp70.000 per 1 kilogram. Pria yang memicu kebakaran hutan lindung seluas 5 hektar di Klaten ditangkap polisi. Pelaku pembakaran hutan milik perhutani di Klaten ditangkap. Pelaku berdalih membakar hutan lindung lantaran alat pancing tersangkut ranting dan alang-alang. Pria bernama Abdul asal desa Krakitan, Kecamatan Bayat Klaten dibekuk di rumahnya oleh tim gabungan. Abdul diburu polisi karena diduga membakar hutan milik perhutani pada tanggal 21 Oktober lalu, sehingga lahan seluas 5 hektar terbakar. Dalam keterangan pers, polisi mengatakan pembakaran dilakukan tersangka saat hendak pergi memancing ikan di kawasan waduk desa. Dalam perjalanan saat melintasi hutan lindung, tiba-tiba alat pancingnya tersangkut ranting dan alang-alang. Ia berupaya melepas kail namun gagal. Ia kemudian membakar alang-alang sekitar kail dengan maksud kail mudah diambil. Namun pelaku lupa mematikan api sehingga akhirnya hutan terbakar. Pembakaran mas? Korek. Oh pakai korek? Iya. Sengaja mas? Tidak sengaja. Iya Niatnya mau ngidulin apa tuh? Lepaskan kail pancing. Oh nyangkut? Iya, kayu. Enggak nungguin setelah membakar itu? Tidak. Kita dengan inisiatif sendiri, karena dia juga biasa merokok, langsung membakar semak-semak itu dengan maksud untuk melepaskan kail yang ada di semak-semak. Dan setelah kail terlepas, tersangka melanjutkan perjalanan dan tidak mematikan api yang dia bakar. Memang niat daripada si tersangka ini adalah untuk melepaskan kail yang tersangkut itu. Nah, dengan berjalannya waktu, kurang lebih 5 menit kemudian, karena tersangka sudah langsung meninggalkan lokasi dan di sekitaran juga ada Dinas Kehutanan Surakarta, saat itu langsung mengamankan tersangka. Polisi menyita barang bukti berupa alat pancing, pakaian, dan motor tersangka. Tersangka dijerat dengan pasal 50 junto pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Krisnagung melaporkan dari Klaten. Seorang pria Barobaya di Pekalongan ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Korban diduga meninggal sudah lebih dari 3 hari karena tubuh korban mengeluarkan aroma tidak sedap. Warga yang tinggal di Kelurahan Klego Gang 5, Kota Pekalongan kaget saat mengetahui Ahmad yang merupakan tetangga mereka meninggal dunia. Mengetahui hal tersebut, tetangga korban langsung lapor polisi. Tim Inafis yang datang ke lokasi memeriksa jasad korban. Diduga korban meninggal dunia lebih dari 3 hari karena tubuh korban sudah membusuk dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Warga awalnya tidak curiga, namun hari ini tadi pagi begitu melihat dan mencium ada bau bangkai, warga tahunya bangkai tikus. Setelah melihat bangkai tikus dibuang, ada rumahnya korban ini masih terbuka, dan ternyata akhirnya sudah meninggal dunia. Kematian korban pertama kali diketahui oleh Zakiah yang merupakan tetangga terdekat korban. Diduga korban meninggal karena sakit sebab korban memiliki riwayat penyakit TBC. Belakangan kemarin hari Sabtu tuh emang napasnya kayak sesek begitu. Tapi saya biasa ngasih nasi tuh, biasanya dimakan gitu, tapi ini 2 hari kok masih utuh di depan nasinya. Jadi saya tuh lapor ke depan, ke bapak depan, Mas tolong diliatin yuk. Nah, akhirnya berdua diliatin, ternyata katanya udah tidak bergerak. Untuk memastikan penyebab kematian korban, tim Inafis membawa jasad korban ke RSUD Bedan Pekalongan untuk diperiksa. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan.
Jika Anda beristirahat di dalam kendaraan, kami imbau untuk tidak menutup rapat pintu kaca kendaraan. Pasalnya seorang pria di Sragen ditemukan meninggal di dalam mobil dengan kondisi mobil menyala dan terkunci. Pria bernama Aji Sujatmiko ditemukan warga dalam kondisi sudah meninggal dunia di dalam mobil pickup di pinggir jalan Sidoharjo, Tanon, Sragen, Senin pagi. Kondisi mobil masih menyala namun seluruh pintu terkunci rapat. Korban pertama kali ditemukan warga yang curiga lantaran mobil korban menyala sejak Minggu sore namun tak kunjung beranjak pergi. Warga kemudian mengetuk pintu namun tidak mendapat respon sehingga melaporkan ke polisi. Berarti dalam kondisi mobil masih nyala gini ya Pak? Iya, dari sore itu nyala, dari malam. Dari malam. Iya, Kalau sebelumnya siangnya masih sudah ada atau belum? belum ada siang. Belum ada siangnya? Belum. Kosong ya? Itu kebetulan di belakangnya situ ada ini, truk naikin itu dami itu loh. Polisi bersama warga harus membuka paksa pintu mobil untuk mengevakuasi korban dengan melepaskan kaca belakang mobil. Korban sehari-hari dikenal warga sebagai pedagang sepatu dan sandal. Polisi mengirim jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen untuk mengungkap penyebab kematiannya. Identitas korban namanya Ari Sujatmiko. Umurnya sekitar 33 tahun. Kemudian warga Puput. Untuk kita cari penyebab dari kematian si korban. Kalau infonya dari mana gitu dan Mau ke pasar. mau ke pasar? Oke, berjualan apa itu? Jualan apa? Jualan sepatu, sandal. Dari hasil visum, tim medis tidak menemukan tanda bekas kekerasan pada tubuh korban, sehingga jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Petugas kebersihan kantor desa Glodokan, Klaten mencuri uang dana bantuan keuangan hingga puluhan juta rupiah. Pelaku berdalih mencuri uang tersebut untuk mengerjai rekan kerjanya karena sakit hati. Begitulah pengakuan Handoko, petugas kebersihan yang mencuri uang puluhan juta rupiah dari kantor desa Glodogan, Klaten. Saat dihadirkan di Mapores Klaten, pelaku berdalih mencuri uang untuk mengerjai rekan kerjanya yang bertugas menjadi penjaga malam di kantor desa tersebut. Handoko sakit hati lantaran rekan kerjanya jarang masuk. Modus pelaku dengan memanjat tembok kantor desa. Kemudian pelaku mencuri uang sebanyak 50 juta rupiah yang merupakan dana bantuan desa. Tersangka ini karena sakit hati, yang berjaga malam, jarang masuk, dan karena ditegur tidak menghiraukan sehingga saya adalah mengerjai. Namun itu masuk kepada ranah pencurian sehingga kami tetap melakukan pengungkapan kebenaran tersebut. Yang diambil? Yang diambil uang total 50 juta rupiah. Jadi ada beberapa pecahnya di situ, 50 ribuan, kemudian 20 ribuan, 2 ribuan. Polisi turut menyita barang bukti uang tunai, tali tambang dan pakaian. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.